Hai teman belajar, di video kali ini kita akan membahas soal matematika untuk persiapan penilaian akhir tahun kelas 11 SMA. Tonton video ini sampai habis ya. Ya, berikut soalnya. Diketahui X-2 adalah faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 3 plus ax kuadrat plus 7x plus 6. Maka faktor lainnya adalah, sebelum kita mencari faktor lainnya, harus mencari dulu koefisien dari x kuadrat atau a-nya dengan cara mensubstitusi salah satu faktor ke bentuk fungsinya. Jadi jika x-2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2, maka kita substitusi ke fx-nya. Jadi f2 di sini ya. Kemudian di sini 2 pangkat 3 plus a dikali 2 pangkat 2 plus 7 dikali 2 plus 6 sama dengan 0. Karena x-2 ini adalah faktor dari fx, maka ketika disubstitusi dia hasilnya sama dengan 0. Maka di sini 16 ditambah 4a ditambah 14 ditambah 6 sama dengan 0. Nah ini 16 tambah 14 30 tambah 6 36, maka 4a plus 36 sama dengan 0. Maka 4a sama dengan min 36, A sama dengan min 9. Nah, ketika kita dapat A-nya, maka kita tulis X sama dengan 2X pangkat 3 plus min 9. Ini A-nya min 9 ya, min 9X kuadrat plus 7X plus 6. Nah, untuk mencari faktor lainnya bisa kita gunakan dengan metode Horner. Berikut penjelasan metode Hornernya. Selanjutnya, untuk mencari faktor lainnya, setelah kita mengetahui koefisien A tadi min 9, maka kita gunakan metode Horner. Kita tulis koefisiennya dulu dari masing-masing variabel x-nya, dari mulai x yang berderajat tinggi, yaitu x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0 atau konstanta. Jadi kita tulis ini 2, kemudian min 9, 7, dan 6. Kemudian faktornya itu adalah x-2, kita letakkan di sebelah kiri, disama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Nah, untuk suku yang pertama ini langsung turun, 2, kemudian 2 dikali 2, 4, taruh di sini, min 9 tambah 4, ini min 5, kemudian min 5 kali 2 lagi, jadi min 10, 7 ditambah min 10, min 3, kemudian dikali 2, ini min 6, ini 0. Maka ini akan menjadi sisa, kemudian ini akan menjadi hasil. Jadi hasilnya kita tulis atau lengkapi dengan variabelnya. Jadi kalau di sini adalah hasil dari x pangkat 3, maka kita tulisnya x pangkat 2. Jadi berkurang 1 derajat. Kemudian di sini min 5 dari x kuadrat menjadi x, kemudian dari x pangkat 1 min 3 dari x pangkat 1 jadi x pangkat 0 atau min 3. Ya, jadi kalau kita sudah dapat hasilnya dari metode Horner, nah untuk mencari faktor lainnya bisa kita faktorkan. Nah, ini caranya. Jadi cara memfaktorkannya ujung dikali ujung. Jadi 2 kali min 3 ini min 6. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya min 6 dan berapa tambah berapa yang hasilnya min 5. Maka kita dapatkan min 6 kali 1, min 6 tambah 1. Maka di sini kita tulis x, ya ini ya, min 6, kemudian x plus 1. Nah, karena dia memiliki koefisien 2 pada A-nya, maka ini kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. Nah, kalau di sini A-nya itu atau koefisien dari x kuadratnya 3, maka di sini bagi 3, ini bagi 3. Oke, kita dapatkan x min 3 dikali, nah ini x plus setengah, atau karena 1 bagi 2 nggak bisa, ini pindah sini jadi 2x plus 1. Maka selain faktornya tadi x min 2, faktor lainnya adalah x min 3 dan
2x plus 1. Ini adalah faktor lain dari suku banyak tersebut. Soal selanjutnya, jika ada suku banyak fx dibagi x plus 2 sisanya min 1, dibagi x min 1 sisanya 2, maka berapa sisa jika fx dibagi x kuadrat plus x min 2? Nah, ini caranya, jika ada fx dibagi dengan fungsi kuadrat, maka sisanya ini bisa kita pisahkan menjadi sx sama dengan ax plus b. Atau ada juga yang menyebutkan px plus q, misalkan ax plus b. Nah, ini pembaginya kita faktorkan dulu. X kuadrat plus x min 2 faktornya menjadi x plus 2 menjadi dan x min 1. Nah, karena pembaginya ini merupakan gabungan dari masing-masing pembagi di soal, maka di sini kita bisa substitusikan. Tadi di soal itu kan x plus 2 sisanya min 1. Maka bisa kita tulis x plus 2-nya disama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Nah, ini bisa kita ganti atau substitusi ke s-nya, jadi s min 2 itu menjadi a dikali min 2 ditambah b sama dengan sisanya berapa? Tadi min 1 kan ya, min 1. Berarti didapat hasilnya min 2a plus b sama dengan min 1. Kemudian yang kedua pembaginya x min 1. Jadi x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Nah, ini juga kita substitusikan ke persamaan s-nya menjadi a dikali 1 plus b sama dengan sisanya sama dengan 2. Didapatkan a plus b sama dengan 2. Nah, kemudian kita eliminasikan persamaannya ini dengan persamaan yang ini. Jadi kalau dieliminasi, min 2a plus b sama dengan min 1, kemudian a plus b sama dengan 2. Jadi kalau kita kurang, ini b-nya habis. Min 2a dikurang a berarti jadi min 3a sama dengan min 3, maka a-nya sama dengan 1. Nah, kalau hanya 1, substitusikan ke persamaan a plus b sama dengan 2. Berarti 1 plus b sama dengan 2, maka b-nya sama dengan 1. Kalau sudah dapat persamaan a dan b-nya, maka sisanya kita masukkan ke bentuk persamaan sx sama dengan ax plus b. Jadi a-nya 1, b-nya 1. Jadi 1x plus 1 atau x plus 1. Jadi fx-nya jika dibagi x kuadrat plus x min 2, sisanya adalah x plus 1. Selanjutnya, diketahui fx sama dengan 2 plus 3x kuadrat pangkat 9. Maka ditanya f aksen x atau turunan dari fungsi fx. Oke, jadi turunan itu berarti kan menurunkan pangkat ya. Jadi kalau f aksen x sama dengan turunannya, kalau misalnya pangkatnya 9, maka pertama diturunkan dulu menjadi 9 dikali 2 plus 3x kuadrat, pangkatnya berkurang 1, jadi 8. Jadi kalau di sini 5, berarti di sini 5 terus dikali 4. Seperti itu ya. Jadi pangkatnya berkurang 1. Kemudian dikali yang di dalam kurungnya ini diturunkan. Turunan dari 2 plus 3x kuadrat itu adalah 6x. Maka kita bisa mengalihkan yang ini sama yang ini. Jadi hasilnya 54x 2 plus 3x kuadrat pangkat 8. Soal berikutnya, persamaan garis singgung kurva y sama dengan 4x kuadrat min x plus 1 yang melalui titik dengan absis min 5 adalah titik-titik. Oke, jadi perlu kita ketahui bahwa absis ini maksudnya adalah x ya. Jadi di soal itu diketahui x-nya sama dengan min 5.
Nah, persamaan garis singgung kurva itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi absis min 5 ini dia berperan juga sebagai X1. Sekarang kita mencari M-nya, M atau gradien ya. M ini adalah Y aksen. Jadi M sama dengan Y aksen sama dengan turunan dari persamaan kurvanya. Jadi persamaan kurvanya kan 4x kuadrat min x plus 1. Maka turunannya menjadi 8x min 1. Nah, kemudian kita substitusi x-nya dengan min 5 karena diketahui x-nya min 5. Berarti 8 dikali min 5 min 1. Maka didapatkan min 40 min 1 sama dengan min 41. Nah, kita masukkan ke sini Y min. Nah, untuk mencari Y1-nya kita bisa mensubstitusikan si X1 atau min 5 ke dalam persamaan kurvanya untuk mencari Y. Jadi min 5-nya ini kita substitusikan ke persamaan ini ya. Jadi persamaannya 4 dikali min 5 kuadrat min 5 plus 1 sama dengan ini 25 kali 4 berarti 100 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 106. Berarti Y min 106 sama dengan M-nya min 41, X min X1-nya min 5, jadi plus 5. Y sama dengan min 41X, ini kita lihat, min 41X dikurang 205, kemudian ini pindah ruas ditambah 106. Kemudian Y sama dengan min 41X min 205 tambah 106 sama dengan Y sama dengan min 41X min 99. Maka persamaan garis singgung kurva melalui titik dengan absisnya min 5 adalah Y sama dengan min 41X min 99, atau bisa juga ditulis dalam bentuk 41X plus Y kemudian plus 99 sama dengan 0. Jadi ini pindah ruas ke kiri. Soal berikutnya ini tentang aplikasi turunan. Jadi dalam soal dalam sebuah perlombaan diketahui persamaan gerak suatu pembalap sepeda itu dituliskan Y sama dengan 5T kuadrat min 4T plus 8. Nah, berapakah kecepatan pembalap pada saat T atau waktunya adalah 2 detik. Nah, untuk menjawab soal ini, jadi untuk fungsi kecepatan atau V itu adalah turunan dari Y aksen. Jadi P sama dengan Y aksen T. Atau bisa juga biasanya ditentukan dengan S aksen dari T atau jaraknya. Jadi kita mencari persamaan untuk kecepatannya dulu, maka kita menurunkan persamaan Y-nya. Jadi persamaannya Y aksennya menjadi 10T. Jadi ingat 2-nya pindah ke depan, dari 2 kali 5 10, T-nya 2 dikurang 1 jadi T pangkat 1 dikurang, nah ini berarti kan pangkat 1 ya, 1 dikali min 4 berarti min 4, T-nya jadi habis. Kemudian yang 8 ini tidak memiliki variabel, maka langsung turunannya 0. Maka didapatkan persamaan kecepatannya adalah 10T min 4. Nah, jika ditanya kecepatan pada saat T sama dengan 2 detik, berarti kita substitusi menjadi T2 10 dikali 2 dikurang 4. Berarti 20 dikurang 4 sama dengan 16 meter per second. Maka kecepatan pembalap tersebut pada saat 2 detik adalah 16 meter per second. Oke, misal ditanya integral dari 1 per 2x min 1 pangkat 3 dx. Nah, ini bentuk seperti ini bisa kita ubah menjadi integral dari
2x min 1 pangkat min 3 dx. Seperti ini ya, jadi 1 per pangkat 3 ini diubah jadi min 3. Nah, integral itu kebalikan dari turunan, maka pangkatnya ditambah 1. Jadi min 3 ditambah 1 itu min 2. 2x min 1, ini pangkatnya jadi min 2. Kemudian dikali 1 per turunan dari yang di dalam kurung. Berarti turunan dari 2x min 1 adalah 1 per 2. Kemudian dikali 1 per pangkatnya, 1 per pangkat min 2, pangkat yang sudah ditambah 1. Maka hasilnya ini setengah dikali min 1 per 2 menjadi min 1 per 4. Kemudian 2x min 1 pangkat min 2 plus c. Jadi karena ini bukan integral tentu atau disebut juga integral tertentu, maka dia ada plus c-nya. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 min 1 per 4. Ini ya, dalam kurung 2x min 1 pangkat 2 plus c. Selanjutnya, soal mengenai aplikasi integral. Jadi ada soal gradien garis singgung kurva adalah 2x min 5. Jika kurva melalui titik 4,7, maka kurva memotong sumbu y di titik. Jadi sebelumnya kan sudah ada soal mengenai mencari gradien garis singgung kurva, yaitu dengan cara menurunkan persamaan kurvanya. Nah, jika di sini diketahui gradiennya, maka gradien itu kan m sama dengan y aksen sama dengan 2x min 5. Jadi untuk soal ini gradiennya adalah y aksen atau 2x min 5. Maka untuk mencari persamaan kurvanya kita perlu mengintegralkan. Jadi untuk mencari y berarti kita perlu mengintegralkan dari y aksen atau turunannya. Berarti integral dari 2x min 5. Nah, integral dari 2x min 5, jadi untuk integral itu kan pangkatnya jadi naik ya. Jadi dari x ini 2x, yang tadinya pangkat 1 menjadi pangkat 2, kemudian per 2. 2 ini dari pangkat yang sudah ditambah 1. Kemudian min 5, ini tadinya x pangkat 0. Dia menjadi x pangkat 1 per 1. Ini juga sama. Oke. Kemudian plus c. Maka didapat persamaan kurvanya y sama dengan x kuadrat min 5x plus c. Nah, untuk mencari c-nya kita bisa mensubstitusi titik yang diketahui, yaitu 4,7. 4,7 berarti ini adalah x, ini adalah y. Berarti y 7 sama dengan 4 kuadrat min 5 dikali 4 plus c. Maka 7 sama dengan 16 dikurang 20 plus c. Maka kita dapatkan c-nya sama dengan 11. Nah, persamaan kurvanya ini menjadi y sama dengan x kuadrat min 5x plus 11. Nah, itu persamaan kurvanya. Yang ditanya titik jika kurva memotong sumbu y di titik berapa. Nah, jadi untuk memotong sumbu y, maka ini x-nya sama dengan 0. Jadi kalau memotong sumbu y berarti x-nya 0. Kalau memotong sumbu x berarti y-nya yang 0. Maka karena yang ditanya memotong sumbu y dan x-nya dibuat 0, maka kita buat di sini kalau kurvanya y sama dengan x kuadrat min 5x plus 11, maka y sama dengan 0 kuadrat min 5 dikali 0 plus 11. Maka didapatkan y-nya 11. Maka titik potong terhadap sumbu y menjadi kalau titik kan x, y ya, berarti x-nya itu kan 0. X-nya 0 karena dia memotong sumbu y dan y-nya adalah 11.
Maka titik potong kurva terhadap sumbu Y ada di titik 0,11. Nah, itu dia tadi pembahasan soal matematika untuk persiapan PHT-nya. Semoga bermanfaat ya. Sukses untuk PHT-nya.